aja sih panggilannya. Ini ada berapa sih yang ditanyakan oleh pihak penyidik seperti apa gitu? Lumayan banyak juga sih, maka saya nggak bisa ngeliat juga sih, nggak sih nanya-nanya, tapi lumayan banyak pertanyaan sih. Jadi Ada pemeriksaan kesulitan lama. nggak? Hah? Ada kesulitan tanggung jawab? Oh nggak ada, lancar-lancar aja sih tadi. Jadi pemeriksaan lama ini Gus, ada tambahan-tambahan banyak kah terkait hal itu? Ini ada tambah-tambah seperti apa? Iya. Ada Iya, tambah-tambahan. tambah-tambah teknis terbaru lah. Jadi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin, katanya kalau dari pihak sana endgame nih, katanya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih? Kalau itu saya belum bisa pastikan gimana ininya ya, itu kan ininya mereka gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu sih. Mas Agus masih memperjuangkan hak-hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini, masih semangat. Ya, Seperti tentu, apa sih? Tentu dong masih semangat. Yang namanya memperjuangkan hak pasti tetap semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kan? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau dukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak-hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Iya. Oke. Yang aja ya Bang. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti ada indikasi yang nantinya ya akan diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam gitu dari Nusa Tenggara Timur. Bang, tapi kan melihat dari uang tersebut ya, bisa dibilang tuh akhirnya disumbangkan untuk warga NTT ya, tanpa sepengetahuan Bang Agus sendiri. Iya. Gimana sih Bang, mungkin dari pihaknya Kak Agus sendiri merasa kecewa nggak sih Bang? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Mas, ini kan dari postingan-postingan Denny Sumargo juga seperti ada kendala juga di NTT. Maksudnya belum ada penyaluran dananya di sana. Mungkin Mas sendiri udah melihat belum sih postingan-postingan tersebut? Iya, kita melihat sendiri postingannya Denny Sumargo dan kawan-kawan tersebut. Tetapi hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana ya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu melakukan upaya-upaya, apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan ya. Nah, kita fokusnya untuk saat ini adalah pemeriksaan terhadap laporan polisi ya terkait dugaan tindak pidana penipuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra, yang dimana dia telah mengalihkan dananya milik Agus kepada yayasan itu saja itu pemeriksaan. Tinggal berapa total? Ada 38 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada M. Agus Salim, dan saksinya kita juga hadir juga Mbak Emi Nurmala tadi ya. Mbak Emi Nurmala juga diperiksa sebagai saksi yang ikut hadir dalam di Bank BCA itu.
Untuk Wawa sendiri, apakah akan dijadikan saksi juga? Kan bisa dibilang kan waktu itu Wawa juga ikut ke Bank BCA sendiri. Ya, Wawa atau Neneng Sumiati akan hadir nanti di tanggal 13 Januari 2025 di Polda Metro Jaya, agendanya pemeriksaan saksi gitu. Kita minta ya kepada kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini agar diproses hukum gitu. Nah untuk belakangan ini kan Wawa jarang terlihat, mungkin ke belakangan ini kan Bang Agus sering ada aktivitas kayak ke rumah Bang Farad atau kayak kemarin ke rumah duka. Ini Wawa sendiri jarang kelihatan, mungkin udah kesibukan apa ya? Mungkin banyak yang netizen yang bertanya Ya. gitu. Kalau untuk kesibukannya Wawa silakan ditanyakan kepada Agus. Gimana Gimana Wawa? Gus? Buat Wawa kesibukan jarang Wawa sendiri. terlihat menemani Agus lagi nih. Iya. Ya kan sekarang kan memang kita udah beda tempat tinggal juga. Jadi kan Wawa kan dia punya suami ngurusin anaknya. Jadi dia punya kesibukan tersendiri. Cuman kemarin ke rumah duka sempat kita bareng-bareng kok, bareng-bareng ke sana sama bareng-bareng juga di situ. Mungkin Mas Agus sekarang udah gak tinggal sama Wawa lagi. Enggak sih, cuma kita sering berkomunikasi aja sih. Mas Agus sampai saat ini masih ada periksa-periksa ke dokter nggak atau udah terhenti? Udah pasti ada. Cuman kan nggak rutin setiap harinya, pasti ada jangka waktunya, kadang seminggu, 2 minggu sekali gitu. Sekarang yang duet itu tujuan awal adalah untuk Agus, tiba-tiba dialihkan ke orang. Teman-teman sendiri menilainya gimana? Apakah ini bukan penyelewengan? Cukup begitu sih, simpel aja. Bang, maaf bang, terakhir Kemensos sendiri kan bilang kalau ada pengalihan donasi itu kan harus dilaporkan secara resmi, dan kalau di atas 500 juta terus diaudit. Ini udah dilakukan belum sih bang? Sebelum ke NTT sendiri, abang tahu hal tersebut atau tidak? Kalau informasi terakhir, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini belum pernah dilakukan audit ya terkait uangnya Agus sama sekali. Tanpa persetujuan Agus, uang ini telah diduga ya, akan dialihkan ke korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan objeknya untuk pengobatan mata Agus. Kenapa dipindahkan ke sana? Itu aja terjadi kalau memang seandainya nanti dialihkan, itu bisa masuk pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Ancaman hukumannya sangat berat sekali. Satu lagi ya tambahan terkait masalah yang tadi, terkait masalah dari Kemensos. Ya. Jadi sekarang kalaupun ditanya harus diadakan audit, pertanyaannya gini. Jadi Kemensos juga harus hadir di sini untuk sebagai memberikan edukasi kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kasus Agus. Karena sekarang kalau misalkan ada perpindahan uang dari penyumbang langsung ke rekening Agus, pertanyaannya Agus ini kan pribadi, dia bukan badan hukum. Pertanyaannya coba dijawab semua sama teman-teman. Agus harus melaporkan ini kepada siapa? Karena Agus pribadi, dia bukan badan hukum ataupun yayasan. Jadi dari kementerian pun harus memberikan statement juga harus jelas kemana dan siapa yang berhak mengaudit Agus, apakah yayasan? Karena dalam hal ini juga tadi statement dari saya tegas bahwa penyelenggara dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan itu kayak menanyakan, Gus coba mutasi rekening kamu saya lihat, apa kewenangan dari yayasan? Sedangkan yayasan ini bukan sebagai penyelenggara. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi, kalau memang Agus ini harus memberikan transparansi, ke siapa Agus harus memberikan transparansi itu? Karena dia berbicara sebagai individu ya, bukan sebagai badan hukum atau yayasan gitu ya. Oke. Mungkin untuk Mas Agus ada yang mau disampaikan untuk Intinya kembalikan uang Agus. gimana Mas Agus? Ada yang mau disampaikan Mas Agus? Mas Agus? Ada yang mau disampaikan Mas Agus? Ya maaf. Ya paling ini Kenapa bang? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Hah? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau Desu punya uang 1,3 ya. Iya. Jadi mendingan uangnya Desu itu diserahkan ke NTT, nah uangnya Agus tetap diserahin. Udah gitu aja kan sebenarnya selesai. Kalau di ujung-ujungnya bakal dibolak-balik.